Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyiti Yuningsi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, bidang studi Bahasa Indonesia dengan NIM 20244118010. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 4 Wado, tepatnya di kelas 7B dengan materi teks berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, fatwa pasti bisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah. Coba lihat di sekeliling kalian, apakah ada sampah atau tidak? Oke, tidak ada sampah ya, berarti kelas ini sudah bersih. Oke, sekali lagi, coba lihat diri kalian masing-masing. Apakah kalian sudah rapi atau belum? Oke, kelas ini sudah rapi ya, berarti sudah siap belajar? Siap tidak? Siap. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan Dery untuk memimpin doa hari ini. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai. Ibu absen dulu ya. Alvan, Ayu, Dani, Dapa, Derapa, Delsa, Kaila Natasha, Kaila Raina, Keisha Nopiani, Kurniawan, Linda, Lendi, Sakit, Lisa Maharani, Nopi Reganti, Nurmala, Panji Paturohman, Raipal Aldiha, Reni Raisa, Resti Anggraini, Salsabila, Salsa Asipana, Silpi Nurkomarsari, Cynthia Octavia, Tessa, tidak ada ya? Tidak hadir? Gimana? Guntur. Oke, berarti hari ini yang tidak hadir ada 2 orang ya. Yang satu tanpa keterangan dan yang satunya lagi sakit. Kita doakan semoga teman kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Oke, Ibu harap kalian tetap berselalu semangat untuk belajar. Kelak nanti kalian akan menjadi orang yang sukses dan akan membanggakan orang tua. Amin. Oke, langsung saja. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menulis teks berita sederhana berdasarkan peristiwa nyata di lingkungan sekitar sekolah dengan memperhatikan unsur-unsur dan struktur teks berita. Oke, nampaknya ini masih lusuh dan
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sudah siap belajar? Oke, kita lanjut. Oke, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Pernahkah kalian menyimak sebuah berita? Pernah tidak? Di mana? Di TV atau di televisi. Kira-kira berita apa sih yang sedang viral saat ini? Apa sih? Seorang WNI asal Brazil jatuh di Gunung Rinjani. Oke, jadi ada warga negara asing yang terjatuh di Gunung Rinjani. Oke, kita lanjut. Ada yang masih ingat apa itu teks berita? Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan materi teks berita, Ibu ada satu buah video teks berita singkat. Silakan kalian perhatikan dan kalian simak dengan baik. Nanti di akhir ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap? Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan Anda akan bersama saya Intan Latifah dalam acara Intan Latifah TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini, telah terjadi hujan lebat di wilayah ibu kota Jakarta pada Minggu 7 November 2020 yang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan Kemayoran Baru Jakarta Selatan terpaksa harus menerobos banjir guna melakukan aktivitas luar rumah. Dapat dari warga sekitar, banjir kali ini berbeda dari biasanya. Semenjak turun hujan, air menggenang dengan sangat cepat hingga pada tinggi 70 cm. Di Jalan Raya Ciledug, Jakarta Selatan, banjir juga terjadi dan mengakibatkan kemacetan sepanjang Jalan Raya Ciledug. Banjir dengan tinggi 70 cm ini mengakibatkan para pengendara tidak dapat melanjutkan perjalanannya, sehingga ruas jalan dialihkan ke jalan panjang guna menghindari kemacetan. Untuk mengurangi banjir, petugas telah mengerahkan satu alat pompa air untuk menyedot banjir. Banjir di wilayah ibu kota Jakarta Selatan masih memprihatinkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Oke, kira-kira Apa sih yang sedang diberitakan? Oke, Banjir. Oke, jadi yang sedang diberitakan adalah banjir ya. terus kapan sih kejadiannya? Oke, hari Minggu 7 November 2021. Di mana sih kejadiannya? Oke, jadi kejadiannya ada di Jakarta Selatan. Mengapa sih berita tersebut Bisa terjadi? Hujan terus-menerus sehingga menyebabkan banjir dengan ketinggian 70 cm. Oke, bagaimana sih solusinya agar banjir tersebut reda? Oke, Kesha. Petugas telah mengerahkan pompa air untuk menyedot air banjir. Oke, petugas dikerahkan untuk menyedot banjir. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Oke, kita lanjut ya ke pengertian teks berita. Oke, jadi teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang faktual dan aktual. Disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media seperti televisi, radio, koran, atau online. Berita berdasarkan faktual artinya berdasarkan fakta, bukan karangan ya. Sedangkan aktual artinya baru saja terjadi atau sedang hangat-hangatnya. Kita lanjut ke tujuan teks berita. Nah, tujuan teks berita adalah untuk memberikan informasi faktual dan aktual kepada
masyarakat mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar kita. Nah, di sini ada unsur-unsur teks berita. Ada berapa coba? Ada 6. Yang pertama apa? Berarti apa yang sedang terjadi di berita tersebut. Yang kedua, siapa saja yang terlibat di berita tersebut. Yang ketiga, kapan sih kejadiannya berita tersebut teh? Yang keempat, di mana kejadiannya atau lokasinya di mana ya? Yang kelima, mengapa? Kira-kira mengapa bisa terjadi berita tersebut? Terus yang terakhir, bagaimana solusinya ya? Bagaimana pelaksanaannya? Kita lanjut ke struktur teks berita. Ciri-ciri teks berita, maaf ya. Ciri teks berita yang pertama itu ada faktual. Faktual yaitu berita harus berdasarkan fakta dan bukan opini atau karangan. Yang kedua, ada aktual. Aktual ini berita harus terkini atau baru saja terjadi atau sedang hangat diperbincangkan. Yang ketiga, objektifnya berita harus ditulis secara netral dan tidak memihak. Yang keempat, berita harus lengkap dan mengandung unsur-unsur 5W1H atau hadis simbah secara lengkap ya. Yang kelima, berita harus sederhana dan jelas. Berita harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh si pembaca. Oke, terakhir kita lanjut ke struktur teks berita. Yang pertama itu ada judul berita atau headline. Nah, jadi judul berita ini merupakan bagian awal ya atau kepala beritanya ya. Nah, yang kedua ada teras berita. Teras berita itu apa sih? Nah, teras berita ini merupakan bagian awal berita yang berisi informasi paling penting dan menarik. Biasanya di teras berita ini terdapat isi dari jawaban apa, di mana, kapan, dan siapa saja yang terlibat di berita tersebut. Yang ketiga ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini menjelaskan kejadian yang memuat latar belakang peristiwa ya, biasanya berisi mengapa dan bagaimana. Yang terakhir ada ekor berita. Ekor berita itu merupakan bagian akhir dari berita ya, atau kesimpulan. Di sini ibu punya satu buah teks berita, silakan kalian baca. Silakan kalian baca dan simak dengan baik. Nanti di akhir ada pertanyaan. Sudah? Oke. Ibu ingin bertanya kepada kalian, manakah paragraf yang menunjukkan judul berita? Judul ada di bagian paling atas. Oke, betul. Tepuk tangan untuk temannya.
Menurut kalian ada di paragraf berapa teras berita? Ada di paragraf 2 dan 3. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Delsa. Oke. Ada di paragraf berapa tubuh berita? Ya, Guntur. Ada di paragraf 4 dan 5. Oke. Jadi teras berita ada di paragraf 4, 5, dan 6. ekor berita ada di paragraf mana? Keisha? Oke, ya betul ya. Jadi ekor berita ada di paragraf paling akhir. Oke, kita lanjut. Silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Oke, di sini Ibu akan membagikan gambar. Nanti kalian pilih salah satu lalu dideskripsikan menjadi satu berita. Paham? Oke. Sudah Bagian semua? Oh, Bagian. Oke, Oke, silakan kalian pilih salah satu gambar, lalu kalian gunting dan tempelkan di LKPD-nya. Setelah selesai nanti dipresentasikan.
Dari kelompok 1 ada yang bertanyakan? Perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah teks berita harus menggunakan bahasa formal? Oke. Jadi pada saat kalian membuat teks berita itu harus menggunakan bahasa yang formal ya, karena berita ini akan disampaikan kepada khalayak umum. Jadi seperti itu jawabannya. Mengerti? Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ini dari kelompok berapa? Kelompok 4. Bagaimana jika pendapat teman-teman berbeda gitu? Bagaimana cara menyatukannya? Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah dengarkan semua pendapat dulu dengan adil, jangan menolak ya. Jadi kalau teman-temannya ada berpendapat, didengarkan dulu sampai selesai ya. Terus yang kedua, diskusikan mana pendapat yang paling sesuai dengan tugas. Terus yang ketiga, itu ambil jalan tengah. Ambil jalan tengah mana yang paling terbaik atau yang paling berhubungan dengan teks berita. Terus yang terakhir itu lakukan voting jika masih kekeh, masih berbeda pendapat, lakukan voting ya. Mengerti? Oke. Oke, dari kelompok 5 bertanya. Silakan. Bu, apakah Oke, dalam membuat teks berita itu seharusnya itu tidak boleh ya, tidak boleh mereka. Karena kita sedang latihan membuat teks berita, jadi boleh ya. Paham? Oke. Ini dari kelompok berapa? Oh, 2. Ini pertanyaan apa nih? Yang teks berita yang harus kami buat. Oke, berapa panjang teks berita yang harus kalian buat? Dalam membuat teks berita itu biasanya 300 sampai 500 kata. Karena kalian sedang latihan membuat teks berita, jadi cukup 5 sampai 6 paragraf saja,
ya, asal memuat unsur-unsur teks berita dan struktur teks berita. Oke. Paham? Oke. Nanti jangan lupa ya gambarnya ditempel. Oke, ini dari kelompok berapa? 3. Mau bertanya? Kami masih bingung cara membagi tugas dalam kelompok. Oh gitu. Oke, kelompok 3 masih bingung katanya dalam membagi materi dalam kelompok ya. Yang harus kalian lakukan itu yang pertama, satu orang mencari informasi atau topik berita. Karena kalian sudah ibu sediakan gambarnya, kalian tinggal pilih salah satu. Terus yang kedua, itu satu orang menulis bagian pembuka ya, atau teras berita tadi. Terus yang ketiga, satu orang menulis inti atau peristiwa utama, kayak beritanya berita apa, terus mengapa bisa terjadi, terus bagaimana solusinya. Terus yang keempat, nah satu orang ini menulis penutup. Nah yang kelima, itu satu orang menjadi editor
yang memeriksa bahasa, ejaan, dan alurnya bagaimana. Jadi, sudah paham? Paham. Oke.
Oke, hati-hati ya buat kalian semua yang sampai pada saat kalian membuat teks berita itu ada coret-coretannya ya. Jangan ada coret-coretan.
Sudah selesai semuanya? Oke, siapa yang mau duluan? Acungkan tangannya. Oke, silakan untuk kelompok 3 maju ke depan. Ayo. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju ke depan. Oke, silakan kelompok 3. Untuk teman-temannya, silakan diperhatikan ya. Oke, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kegiatan Pramuka SMP Negeri 4 Wado, tanamkan kedisiplinan dan kepemimpinan. Cimungkal 11 Juli 2025, SMP Negeri 4 Wado mengadakan kegiatan latihan pramuka rutin pada hari Jumat 11 Juli 2025. Di lapangan sekolah, kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 7 dan kelas 9 sebagai bagian dari ekstrakurikuler wajib yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kerjasama, dan kepemimpinan. Kegiatan dimulai pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan apel pembukaan yang dipimpin oleh Bu Evi selaku pembina pramuka. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya semangat gotong royong dan tanggung jawab sebagai anggota pramuka. Setelah apel, siswa mengikuti berbagai kegiatan seru dan eduktif seperti latihan baris berbaris, tali temali, permainan ketangkasan, hingga latihan pertolongan pertama. Mereka dibagi ke dalam regu dan bekerja sama menyelesaikan tantangan yang diberikan oleh pembina. Kepala Sekolah, Ibu Apong Nurhayati SPD yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi semangat para siswa. Kegiatan pramuka sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak, belajar disiplin, tangguh dan peduli terhadap sesama, ujarnya. Salah satu peserta, Sipa dari kelas 9A, mengaku senang mengikuti kegiatan ini. Kegiatannya seru apalagi waktu lomba simpul dan estafet air. Kita bisa belajar sambil bermain, katanya antusias. Kegiatan ditutup pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan evaluasi dan pengumuman regu terbaik. Latihan pramuka ini diharapkan dapat terus membentuk generasi muda yang mandiri, bertanggung jawab, dan cinta tanah air. Oke, kira-kira menurut teman-teman di sini, apakah teks berita yang dibuat kelompok 3 sudah sesuai dengan unsur-unsur dan struktur teks berita? Sudah ya? Sudah sesuai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan. Oh, belum selesai. Oke, kita lanjut kelompok 1. Ya, silakan maju ke depan. Oke, silakan untuk menyimak ya teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Klasmit SMP Negeri 4 Wado, siswa tunjukkan bakat dan sportivitas. Cimungkal 11 Juli 2025. Setelah pelaksanaan ujian akhir semester genap, SMP Negeri 4 Wado menggelar kegiatan Klasmit yang berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 7 hingga 11 Juli 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan pikiran siswa setelah ujian serta mempererat kebersamaan antar kelas. Klasmit diisi dengan berbagai lomba menarik seperti ular naga, poli, tarik tambang, lomba kebersihan kelas, hingga pentas seni. Seluruh siswa antusias mengikuti kegiatan ini, baik sebagai peserta maupun pendukung kelas masing-masing. Ketua OSIS Syifa Nur Hasanah mengatakan bahwa kegiatan ini tidak dirancang tidak hanya untuk hiburan, tapi juga melatih kerjasama, sportivitas, dan kreativitas siswa. Kami ingin teman-teman bisa melepas penat setelah ujian, sambil tetap menjunjung nilai positif dan kekompakan antar kelas, ujarnya. Salah satu penampilan yang mencuri perhatian adalah lomba seni yang digelar di hari terakhir. Kelas 7B berhasil menarik perhatian juri dan penonton lewat drama musikal bertema pendidikan karakter. Kepala sekolah, Ibu Apong Nurhayati SPD, menyampaikan apresiasinya kepada panitia dan seluruh peserta. Kelas meeting bukan sekadar lomba, tetapi sarana membangun karakter siswa melalui kegiatan positif. Kami sangat bangga melihat semangat dan kreativitas anak-anak, tuturnya. Kegiatan ditutup dengan pengumuman pemenangan dan pembagian hadiah untuk setiap lomba. Suasana penuh kegembiraan mewarnai penutupan Klasmit tahun ini, menandai berakhirnya tahun pelajaran dengan kesan mendalam bagi seluruh warga sekolah. Sekian prestasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira teks berita yang dibuat kelompok 1 sudah sesuai apa belum? Sudah ya. Alhamdulillah. Terima kasih kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan untuk kelompok 5 maju ke depan. Sudah selesai kelompok 2? Oke, nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Buang sampah. Siswa Negeri 4 Wado diajarkan tanggung jawab melalui gerakan buang sampah pada tempatnya. Cimungkal 11 Juli 2025. SMP Negeri 4 Wado menggelar kegiatan edukatif bertema gerakan buang sampah pada tempatnya. Pada Jumat pagi 11 Juli 2025, kegiatan ini merupakan bagian dari program sekolah SMP Negeri 4 Wado yang bertujuan membentuk karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan. Kegiatan diawali dengan apel pagi dan mengarahkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Rizky Fajar Mulyawan SPD. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya kebiasaan membuang sampah pada tempatnya sebagai bentuk tanggung jawab dan kedisiplinan. Lingkungan sekolah yang bersih adalah tanggung jawab bersama.
Jika siswa berbiasa membuang sampah dengan benar, maka kebiasaan itu akan terbawa hingga di luar sekolah. Setelah apel, siswa bersama guru melaksanakan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Mereka juga belajar memilah sampah menjadi 3 kategori: organik, anorganik, dan B3 bahan berbahaya dan beracun. Sekolah telah menyediakan tempat sampah terpilah di berbagai titik, termasuk di dalam kelas, kantin, dan taman sekolah. Salah satu siswa kelas 8, Rizky Pratama, mengatakan bahwa kegiatan ini membuatnya lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Dulu saya suka buang bungkus makanan sembarangan. Sekarang saya tidak tahu dampaknya kalau sampah tidak dibuang di tempatnya. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari para guru dan orang tua siswa. Pihak sekolah terhadap kebiasaan baik ini terus berlanjut dan menjadi budaya di lingkungan SMP Negeri 4 Wado. Kira-kira menurut presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sudah sesuai dengan unsur-unsur teks kita dan struktur teks kita? Sudah ya? Setuju semuanya? Silakan tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Pelepasan siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Wado berlangsung haru dan meriah. Cimongkal 10 Juni 2025. SMP Negeri 4 Wado menggelar acara pelepasan dan perpisahan siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran 2024-2025. Pada hari Selasa 10 Juni 2025 bertepatan di aula sekolah. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh siswa kelas 9, orang tua wali murid, serta staf sekolah. Kegiatan dimulai pukul 8 WIB waktu Indonesia Barat dengan pembukaan oleh pembawa acara yang dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dari Kepala Sekolah Ibu Apong Nurhayati SPD, dalam sambutan beliau mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP dengan baik. Kami bangga atas pencapaian, menghormati orang tua dan bawa nama baik sekolah di jenjang berikutnya, ujar beliau dengan penuh haru. Acara pelepasan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan seperti tari tradisional, puisi, perpisahan, dan video kenangan perjalanan selama 3 tahun di SMP. Suasana haru menyelimuti aula sekolah ketika siswa menyanyikan lagu perpisahan. Perwakilan kelas 9 Nadia Cantika berterima kasih kepada seluruh guru dan teman-teman. Terima kasih atas ilmu, nasihat, dan kebersamaan selama ini. Semoga kita sukses di masa depan, ucapnya. Acara diakhiri dengan sesi foto bersama dan ramah tamah antara guru, siswa, orang tua, dan orang tua. Suasana bahagia bercampur haru menyertai pelepasan siswa kelas 9 sebagai momen tak terlupakan dalam perjalanan pendidikan mereka.
Oke, kira-kira sudah sesuai teks beritanya dengan unsur-unsur dan struktur teks berita? Sudah sepakat semuanya? Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke kelompok terakhir, yaitu kelompok 2. Silakan maju ke depan. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kami. MPLS di SMP Negeri 4 Wado berlangsung meriah dan edukatif. Cimungkal 17 Juli 2025 masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru tahun ajaran 2025 sampai 2026 di SMP Negeri 4 Wado resmi dimulai pada hari Senin 14 Juli 2025. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari hingga hari Jumat 18 Juli 2025 dengan tema menjadi pelajar berkarakter, berprestasi, dan berbudaya. MPLS dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah Ibu Apung Nurhayati SPD dalam upacara pembukaan yang digelar di lapang sekolah. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh siswa baru untuk semangat mengenal lingkungan sekolah dan mempersiapkan diri menghadap jenjang pendidikan baru. Kegiatan MPLS bukan ajang perpeloncoan melainkan sarana membentuk siswa yang disiplin, mandiri, serta mengenal tata tertib dan budaya sekolah, ujar beliau. Selama MPLS, siswa baru dikenal pada berbagai aspek kehidupan sekolah, seperti struktur organisasi, visi misi sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta tata tertib, motivasi belajar, pembiasaan karakter, dan senam pagi bersama. Salah satu peserta MPLS, Cucu Herawati, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatannya seru dan menambah semangat. Kami juga jadi lebih cepat kenal dengan teman-teman baru, ujarnya antusias. Kegiatan MPLS ditutup dengan penampilan kreativitas siswa senior dan pembagian buku panduan sekolah. Panitia pelaksanaan memastikan kegiatan berlangsung aman, menyenangkan, dan mendidik tanpa adanya unsur kekerasan atau perundungan. Oke, teks berita yang dibuat kelompok 2 kira-kira sudah sesuai belum dengan unsur-unsur dan struktur teks berita? Sudah ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Ibu rasa semuanya sudah paham ya dalam membuat teks berita. Oke, Ibu akan memberi masukan kepada kalian. Tadi ada beberapa orang yang masih cengengesan ya dalam mempresentasikan tugasnya. Untuk kedepannya Ibu minta lebih serius lagi, fokus ya. Mengerti? Oke, untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian kumpulkan di ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya
maju ke depan. Silakan untuk dikumpulkan. Ya. Oke, sudah mengumpulkan semuanya? Oke, tadi kita sudah membuat teks berita. Nah, hari ini Ibu akan menyimpulkan bersama kalian. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu apa? Dalam membuat berita harus berdasarkan unsur-unsur teks berita. Oke, jadi kesimpulan hari ini dalam membuat teks berita itu harus berdasarkan unsur-unsur teks berita. Ada yang mau menambahkan? Dalam membuat teks berita harus berdasarkan unsur-unsur dan struktur teks berita. Oke, jadi dalam membuat teks berita itu harus berdasarkan unsur-unsur dan struktur teks berita. Oke, tugas untuk pertemuan yang akan datang. Ibu minta kalian merangkum materi teks deskripsi, ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya Ibu akan menjelaskan. Siap? Ya. Oke. Oke, di sini Ibu akan mengajukan pertanyaan. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Coba jawab yang kompak. Menyenangkan. Kira-kira sudah pahamkah materi yang sudah Ibu jelaskan? Paham. Beneran paham? Oke. Apa perasaan kalian terhadap penjelasan yang sudah Ibu jelaskan? Mudah dipahami atau tidak? Mudah. Oke. Apakah kalian dapat menjawab pertanyaan yang ada di LKPD? Bisa ya, karena tadi sudah dipresentasikan oleh kalian ya. Oke, terakhir. Tadi kalian dalam membuat teks berita, apakah ada kesulitan? Tidak, tidak ada ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar ya. Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Amin. Silakan Dery untuk menutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Sebelum pulang, mari kita membaca doa. Membaca doa mulai.
Oke, terima kasih ya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.